Puji nama Tuhan, shalom saudara. Sekali lagi shalom. Haleluya, semuanya ada sukacita hari ini untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Saudara boleh berikan salam kepada kanan kirinya, sampaikan selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Hari ini spesial sekali, kita memperingati hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Mari saudara, sebelum kita memulai ibadah, kita mau tundukkan kepala. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas kemurahan-Mu yang tercurah, atas kasih-Mu yang terus ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemeliharaan-Mu Tuhan. 1 minggu boleh berlalu Tuhan, dan kami boleh hadir di tempat ini kembali Tuhan, untuk datang menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau beribadah Bapa. Kami mau membawa hati kami, jiwa kami, roh kami Tuhan, menaikkan pujian bagi-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk terima firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau terima firman-Mu yang memperbarui hidup kami Tuhan, sebagai jalan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pimpin sertai kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan. Engkau yang melindungi kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Kami rindu menyembah-Mu Bapa. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku
hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami ya Bapa. Kami mau sujud Tuhan, kami mau tunduk di depan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sampaikan pada Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi sampaikan pada Yesus. Yesus, ku sembah Kau, kami sujud Tuhan, di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemurahan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Bapa, sebentar kami akan lebih lagi menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap dengan semangat Tuhan memberikan yang terbaik bagi-Mu.
Terima kasih ya Bapa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita bangkit berdiri sebab Tuhan baik. Kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Hari yang Tuhan berikan adalah rancangan Tuhan yang terbaik. Amin. Setiap hari-hari kita adalah rancangan Tuhan. Yang percaya rancangan Tuhan baik boleh angkat tangannya, lambaikan tangannya. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Sama-sama katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kita percaya hari ini hari yang terbaik diberikan Tuhan untuk kita. Amin. Mari sama-sama katakan, akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Akan ku pikul salib-Mu,
Tuhan? Amin. Sebab sungguh nyata kasih Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita pujikan sungguh nyata. Seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, seterangnya mentari. Namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Katakan walau badai, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan hanya untukku. Kita mau katakan walau badai menghadap, walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanya untukmu. Kasih-Mu nyata Tuhan, kami rasakan. Mari kita angkat tangan kita sambil katakan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku.
Saudara silakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa hanya ada satu yang bertahta di hati kita, yaitu Tuhan Yesus. Tempat perlindungan, tempat kekuatan kita. Raja yang berdaulat atas kita. Kami mau terus tempatkan Engkau di hati kami, Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu. Dalam hatiku yang memberikanku damai, tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu, satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertambah di hatiku. Maka jiwaku pun memuji,
Kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan yang baik, dahsyat, luar biasa. Di bulan Juni ini Tuhan kami sangat sukacita. Tuhan tetap memberkati kami dalam kehidupan kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Banyak peristiwa dalam kejadian dalam kehidupan kami. Tapi kami tidak pernah terlepas dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Roh Kudus menyingkapi kebenaran itu dalam setiap hati, tubuh jiwa roh kami Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Bapak, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya urapan Tuhan hadir bagi hamba-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami oleh kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, pelayan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke, shalom. Sampaikan kanan kiri, kita bersukacita Roh Kudus sudah ada bersama kita. Salam dulu kanan kiri kita. Iya, saudara. Amin. Iya, layarnya sudah hitam di sini ya. Nanti kita ganti TV kita ini. Puji Tuhan. Ya. Saudara tahu ini hari apa? Minggu. Nah, saudara. Ini hari apa? Hari Minggu. Kalau hari Minggu saudara masih bekerja berarti Tuhan baik. Katakan Tuhan baik. Iya, iya saudara. Tuhan kita baik saudara. Kita mau kerja, mau beribadah, mau kegiatan apapun Tuhan tetap baik. Amin. Amin. Ya, saudara, mungkin dalam perjanjian baru kita belajar hari ke-50 adalah hari Pentakosta, bukan Pantekosta. Harus baik-baik ini. Ya, saya beritahukan kepada saudara, Pantekosta tidak ada artinya Pentakosta hari ke-50. Hari ke-40 itu apa? Hari apa? Kenaikan Yesus, Kamis yang lalu. Coba kita hitung. Ayo, 50 enggak itu hari ke-40. Kita Kamis berarti kita hitung dari Jumat. Jumat, apa lagi? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Totalnya berapa saudara? 50. Kita enggak kayak tetangga, mereka kurban aja bingung saudara. Ya, jadi kita cuti bersama tuh bingung lihat kalender. Karena di kalender Google katakan belum pasti kurbannya katanya. Padahal udah kurban mereka kemarin. Ya, kalau Allah kita pasti, katakan pasti. Amin. Ya, kita mau belajar tentang Pentakosta. Bang Edi, kita ada slide-nya Bang Edi. Tentang Roh Kudus. Oh, saya harus lihat di sana. Sini kacau TV-nya. Saudara, apa yang saudara tahu tentang bahasa roh? Katakan amin dulu bagi kita yang sudah mempunyai Roh Kudus. Belum semuanya. Amin. Amin. Ya, kita semua punya Roh Kudus, amin. Bedanya yang gak punya Roh Kudus sama punya Roh Kudus apa saudara? Coba. Ayo kita belajar ini. Yang punya Roh Kudus dan tidak punya Roh Kudus, apa bedanya? Coba, saya kecilin ini ya, ini kebesaran. Cek, oke. Ini saja. Oke, bagaimana saudara? Apa menurut saudara, apa perbedaan orang yang punya Roh Kudus dan tidak punya Roh Kudus? Saya bertanya dulu kepada saudara semua. Menurut saudara, orang di luar Kristen yang percaya Kristus punya Roh Kudus atau tidak? Saya mau bertanya kepada saudara. Coba, saudara yuk mari belajar bersama-sama. Orang yang di luar kepercayaan kepada Kristus itu punya Roh Kudus atau tidak? Sepakat dulu kita tidak. Amin. Amin. Tidak. Jadi apa perbedaan orang yang punya Roh Kudus dan tidak punya Roh Kudus? Yang punya Roh Kudus percaya Yesus.
Yang tidak punya tidak percaya. Itu ya, sedap ya. Memang kita membalik-balikkan kata-kata saja. Ya, saudara terkasih, yang punya Roh Kudus kata Tuhan, aku akan memberikan kamu roh penghibur. Roh apa? Roh penghibur. Kemarin baru kejadian, baru cerita saya. Sama siapa saya cerita? Oh, sama orang-orang ini. Barelang itu menjadi tempat tren. Galau sikit bunuh diri. Ya kan? Kalau orang yang punya Roh Kudus, Tuhan hibur hati yang galau. Katakan amin. Amin. Yang enggak punya duit tetap gembira, Bang Korne. Ya kan? Mau 10.000, 1 juta senyumnya sama. Ya kan? Yang kosong, yang bolong pun kantongnya senyumnya sama. Amin. Ya saudara, kita harus belajar ini. Jangan apa bedanya kita sama orang yang tidak percaya, saudara. Apa bedanya? Kalau kita juga mureng, ya kan? Apa bedanya, saudara? Kenapa? Ada apa? Rambut saya. Dikasih tahu rambut saya ada masalah. Tidak ya? Oke. Ya, saudara. Kalau yang punya Roh Kudus dan tidak punya Roh Kudus itu harus berbeda, saudara. Ya, harus berbeda. Jangan sampai kita sama dengan orang lain. Saudara galau, akhirnya suruh diam dulu anggota saya di bawah itu. Kalau enggak tutup gerbangnya. Iya. Hah? Ada, Mas, minta tolong Mas, tutup gerbangnya Mas. Daripada dia ribut, nanti saya lepaskan dia. Ya, saudara, ya kita harus berbeda dengan orang yang punya Roh Kudus dan tidak punya Roh Kudus. Ya saudara. Kalau yang punya Roh Kudus itu punya roh penghibur. Tidak ada gampang orang yang sakit hati dan sebagainya. Kalau saudara masih sakit hati dan sebagainya, itu wajar manusia. Tapi kalau berlarut dalam sakit hati itu kita nggak punya Roh Kudus. Kita tuh punya penghibur namanya Roh Kudus. Tapi kita tidak bahas itu, saudara. Kita masuk ke poin pertama. Bang Edi, saya nggak bisa lihat. Saya turun saya. Oke, nah di sini. Sebelum Bang Edi. Ya, Pentakosta dan bahasa roh. Saya mau sedang bedakan sebuah Pentakosta dan bahasa roh. Saudara tahu bahasa roh? Tahu? Tahu nggak? Pernah dengar bahasa roh? Pernah? Yang kayak mana bahasa roh? Laba-laba. Laba sana, laba sini. Ya, raba sana, raba sini. Saudara, kita mau bahas benar nggak itu bahasa roh atau tidak? Ini menarik, saudara. Saya sediakan slide yang cukup banyak sama saudara supaya saudara tidak salah pengertian tentang bahasa roh. Ya, lanjut, Bang Edi. Pentakosta bukan Pantekosta ya, Pentakosta. Pentakosta adalah Minggu Putih, ya. Adalah hari raya Kristiani yang memperingati peristiwa dicurahkannya apa? Roh Kudus kepada para rasul di mana? Yerusalem yang terjadi 49 hari setelah atau 5 hari ke-50 setelah Paskah, saudara. Ya, oke lanjut. Nanti kita baca kisah para rasul 2 ayat 1 sampai 13. Apa itu bahasa roh? Lanjut, Bang ini. Ya, Pentakosta, coba baca buka Alkitabnya sama-sama, buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 1, saudara. Ayo kita baca bersama-sama. Saya tidak sediakan supaya kita belajar bersama-sama. Sudah? Amin. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Lebih kompak lagi. 1, 2, 3 ya. Apa kata firman Tuhan? Ketika hari Pentakosta. Paham? Ketika hari itu, hari Pentakosta, berarti dalam perjanjian lama,
Pentakosta itu bukan pencurahan Roh Kudus. Pentakosta itu dalam perjanjian lama adalah memperingati sebuah penerimaan 10 hukum. Atau juga hari panen raya bangsa Yahudi, saudara. Jadi maksudnya apa? Ada peristiwa dulu, ada kegiatan dulu. Nih ada kegiatan nih misalnya, nanti hari Senin kita kumpul semua ke pantai. Kumpul semua ke pantai, ada acara. Belum ada yang tahu ada pencurahan Roh Kudus. Jadi itu kegiatan dulu bangsa Yahudi yang dilakukan setiap tahun, saudara. Makanya dia ngumpul-ngumpul. Ini harus tahu dulu, jangan asal comot kita Pentakosta, Pentakosta kita berpikir, itu langsung pencurahan Roh Kudus. Salah. Pencurahan Roh Kudus itu terjadi dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, Pentakosta itu hari penerimaan 10 hukum. Hukum Taurat. Atau hari panen raya. Akhirnya mereka berkumpul, ayat kedua dikatakan, ayo baca, 1, 2, 3 ya. Ya, kita baca bergantian ya biar asik, sampai 13. Saya ayat pertama, saudara ayat kedua. Kita bergantian. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Oke, lanjut Bang Edi, slide-nya Bang Edi. Kita sampai di sini harus paham dulu saudara, Pentakosta adalah sebuah peringatan dulu sebelum terjadinya dalam perjanjian baru yang namanya pencurahan apa? Roh Kudus. Oke, ayat keempat, kita mau belajar di ayat keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata, atau dalam bahasa Yunaninya adalah laleo, dalam bahasa-bahasa atau dalam bahasa Yunaninya adalah glosa. Yang lain seperti yang diberikan kepada roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Oke, kita bagi jadi dua, berkata-kata dan berbahasa. Dalam bahasa perjanjian baru, glosa itu artinya adalah sebuah bahasa. Bahasa dengan berkata-kata beda loh. Ya, bahasa nias itu adalah sebuah bahasa. Dia berkata-kata, berbicara dulu bahasa nias itu berkata-kata. Paham? Sampai di sini saudara harus paham dulu. Kenapa? Kita bongkar saudara apa bahasa roh itu saudara. Jadi orang Kristen harus tahu dulu bahwa
berbahasa roh, berbahasa, berkata-kata itu berbeda. Ada tindakan untuk melakukan sebuah bahasa untuk orang lain mengerti. Ya, ayat selanjutnya. Next, Bang Edi. Nah, Kisah Para Rasul 10 ayat 46 saya bacakan. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata. Kembali dikatakan bahwa laleo itu berkata-kata. Berarti dia bercakap-cakap, saudara. Dalam bahasa roh, rohnya kecil, berarti manusianya. Yaitu glosa dan memuliakan Allah. Ada juga di Kisah Para Rasul 19 ayat 6. Itu saudara boleh baca nanti. Lanjut Bang Edi. Oke, Davy L. Baker mencatat dalam bukunya, bahasa adalah sistem perkataan yang dipakai oleh bangsa atau sekelompok tertentu, misalnya Yesaya 45 ayat 23, Kisah Para Rasul 2 ayat 6, Wahyu 5 ayat 9. Itu adalah bahasa. Saudara tahu bahasa lah, bahasa Nias, bahasa Padang, ya kan, bahasa Batak, bahasa Jawa, itu bahasa, saudara. Ya, ini menulis dalam bukunya, saudara. Dikatakan bahwa bahasa itu adalah sistem perkataan yang dipakai oleh bangsa atau kelompok. Ya, kita sepakat dulu di sini. Lanjut Bang Edi. Ya, John F. MacArthur katakan yang bisa diterjemahkan dalam bahasa baik, di mana kita mengambil satu bahasa yang satu dan diterjemahkan ke bahasa yang lain sehingga bisa dimengerti, bukan ricuhan, dan bahasa ekstatik tidak bisa diterjemahkan dengan baik. Maksudnya apa, saudara? Bahasa roh itu adalah perkataan orang yang dimengerti. Saya ulangi, bahasa roh itu adalah bahasa yang orang lain tuh mengerti. Nanti kita bahas tujuannya. Kenapa ada bahasa roh, saudara? Ya, jadi bukan yang latah, saudara. Ricuhan tahu ricuhan? Ricuhan tahu? Ya, saudara, kalau yang ini bunyi namanya. Bunyi itu tidak ada sebuah kosakata. Tidak ada, saudara. Enggak ada. Ya, kita berbicara baru ada berkata-kata, ada kosakata. Makanya dalam berkata-kata dan berbahasa tadi itu tidak bisa dipisahkan. Dia berbicara untuk orang lain mengerti sebuah bahasa. Ya, itu harus mengerti dulu, saudara. Makanya dia catat bahwa tidak ricuan atau estatik atau enggak. Makanya orang latah bukan kayak gini. Saya bukan menghina, tapi inilah yang harus saudara tahu. Kalau saudara ngerti? Saudara ngerti enggak? Enggak ngerti. Padahal kalau kita lebih mengerti, lebih mendalam lagi, kenapa bahasa lain? Dalam bahasa lain, nanti itu saudara baca tuh Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13 itu ada makna terkandung di sana. Orang kan sering merujuk nanti ke 1 Korintus 14 atau 12, saudara. Yang menjadi tolak ukur dalam bahasa roh itu adalah di Kisah Para Rasul. Pertama sekali para rasul setelah Yesus naik ke surga 10 hari mereka merasakan Roh Kudus. Itu, saudara. Lanjut Bang Edi. Billy Graham katakan bahasa-bahasa lidah ini adalah bahasa yang dimengerti. Ya, kita sepakat dulu. Tadi yang berkata-kata itu lidah, ya, saudara. Lidah yang berbicara. Ya, kalau dalam King James Version-nya dikatakan bahwa pakai bahasa lidah, bukan bahasa yang tidak dimengerti. Bahasa lidah itu bahasa yang dimengerti. Ya, lanjut Bang Edi. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 6 dan 8. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa. Atau bahasa aslinya dikatakan dialektos mereka sendiri. Ayat ke-8 katakan, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa dialektos tadi, yang kita pakai di negeri asal kita. Nah, kok lucunya seperti ini, saudara. Bahasa roh yang pada saat Kisah Para Rasul itu, saudara, bukan hanya sebuah bahasa kata-kata saja, saudara. Tapi ada dialek. Dialek itu tahu? Logat. Ada logatnya. Jadi murid-murid pada saat itu, murid-murid pada saat itu dia memakai bahasa misalnya
ketemu nih, lagi ngumpul. Tiba-tiba Bang Kornel bisa bahasa Arab. Tapi bahasa Arabnya yang tidak bahasa Arab kayak gini. Beda orang Nias bicara bahasa Padang. Ya, ingat. Beda orang Nias berbicara bahasa Padang. Walaupun lama dia tinggal di Padang, dia tidak dapat asli bahasa Padang itu. Demikian juga kita ini orang Batak, mau lama di Nias, sejago-jagonya dia bahasa Nias, karena dia tidak akan pas bahasanya dengan orang asli Nias. Tetapi dalam dialek itu, pembicaraan itu saudara, berkata-kata itu, rasul-rasul itu dia berlogat seperti orang-orang yang di negara masing-masing. Ya saudara. Saudara harus paham, jadi bahasa roh itu bukan bahasa yang dibuat-buat. Ya, tapi ingat, sekarang sudah ada belajarnya loh. Sekarang ada pembelajarannya. Di YouTube juga saudara cari, ada orang ajarin bahasa roh. Nah, nanti ini saudara harus kita tahu. Ketika itu hebatnya, kenapa dia mulai di sini saudara? Nanti saudara tahu tujuannya, kenapa dia sampai logat pun Tuhan Roh Kudus curahkan kepada manusia untuk bisa berbahasa. Sampai logat pun diatur saudara. Lanjut Bang Edi. Iya, ini menjadi perdebatan saudara. 1 Korintus 14 ayat 2. Berarti kita sepakat bahwa bahasa roh itu bukan bahasa yang ya. Bahasa yang dibangun dengan perkataan orang yang mengerti. Tapi dalam ayat 1 Korintus 14 ayat 2 katakan bahwa siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ini dipakai sama orang-orang apa? Orang-orang karismatik. Orang-orang karismatik pakai ayat ini. Saudara tahu di 1 Korintus 14 ini, kalau saudara merujuk dari baca 1 Korintus 12 dan seterusnya, ternyata Paulus mau menyingkapi, jangan pakai bahasa yang tidak kau mengerti. Makanya dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Maksudnya apa? Kalau saudara baca di HP, coba buka kisah 1 Korintus 14 ayat yang ke-2. Coba saudara baca. 14 ayat yang kedua. Maksudnya apa saudara? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh itu kecil, tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Maksudnya apa? Peristiwa dalam 1 Korintus 14 itu adalah peristiwa di mana Korintus saat itu saudara, orangnya pakai bahasa lain yang tidak ada di Kisah Para Rasul 2. Jadi mulai mengada-ngada keadaan di sana, bahasa rohnya mulai dibuat-buat. Makanya lahir bahasa roh sampai detik ini agak aneh-aneh, itu sudah dimulai dari Korintus. Tapi Paulus pengen menyindir, sebenarnya ayat ini ayat menyindir supaya orang mengerti. Ya, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal rahasia. Jadi saudara harus paham dulu. Ya. Kan nanti gini, ini kan pengajarannya. Saudara, mana ada di gereja saya atau apa, bahasa roh tuh di 1 Korintus diwajibkan. Kan kalau kita hanya baca perikopnya aja nih, satu ayat, maksudnya saudara tahu apa? Ya kan? Pasti salah sangka saudara, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Padahal tujuan bahasa roh adalah kepada manusia. Selama ini saudara tahu bahasa roh itu bahasa apa? Coba. Yang gimana? Yang untuk Tuhan berbicara kepada Tuhan atau berbicara kepada manusia? Coba saudara.
Bahasa roh, ayo kita yang saudara tahu, tidak ada yang salah benarkan di sini. Yang saudara tahu selama ini bahasa roh itu berbicara kepada siapa? Manusia atau kepada Tuhan? Hah? Tuhan atau manusia? Coba saya ini pengajaran saudara supaya saudara tidak tersesat. Ya. Selama ini bahasa roh itu untuk komunikasi kita dengan Tuhan atau komunikasi kita dengan manusia? Kita tahu adalah bahasa roh itu komunikasi kita dengan dalam Kisah Para Rasul, bukan itu maksudnya. Makanya di Korintus ini Paulus menjelaskan, bahasa sehari-harinya, Korintus, salah cara ngomongmu. Bukan itu bahasa roh. Baca lagi di Kisah Para Rasul 2. Tapi di karismatik saudara, Betani nanti akan ada itu. Betani itu mengajarkan, ya. Saya jelas-jelas ini ngomong, saya GBI soalnya saudara. Kita GBI. Ya, mengajarkan bahasa roh. Makanya di Korintus itu saudara, itu orang-orang yang bingung. Paulus katakan, salah itu kok bahasa itu salah. Baca lagi Kisah Para Rasul 2, bukan itu maksud Tuhan. Berbahasa roh, raba-raba tenggelam. Jatuh, menangis. Besok buat dosa lagi. Orang kan merasa bahasa roh dulu nih, aku nih, di satu gereja kita di Padang dulu. Cuman saya yang gak bisa bahasa roh saudara. Oke, gak apa-apa, orang semua rebah-rebah, sedikit doakan bahasa roh, tidur orangnya. Saya bilang apa sih maksudnya ini orang ini. Saya gak bisa, dari dulu saya tidak bisa. Dan saya tidak cari itu. Yang diwajibkan Tuhan bukan bahasa roh, buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu yang diwajibkan, bukan bahasa roh yang tenggelam-tenggelam lari-lari besok buat berbuat dosa. Bukan itu yang Tuhan mau. Di satu ketika di gereja lama, saya seperti terintimidasi saudara. Ternyata yang saya rasakan ada ayatnya, nanti kita baca. Terintimidasinya saya di tengah-tengah orang yang bisa bahasa roh, ternyata ada ayatnya saudara. Bukan saya pribadi, dikonfirmasi ternyata. Saudara, saya praktikkan lah. Kan penting, lebih penting lah buah-buah roh. Ada kegiatan, hujan badai, banjir kota Padang saat itu. Saya datang ke gereja. Tahu gak saudara, di gereja itu cuman ada siapa? Saya sendiri. Lah kemana yang bahasa roh ini? Level rohaninya tinggi loh. Kan orang merasanya selama ini bahasa roh adalah level rohani yang paling tinggi. Sekali jamah orang langsung tidur. Lah kemana? Kembali ke adik saya. Ini adik saya, ini ada adik saya juga di situ. Namanya Jenny, biar dia belajar juga saudara. Dia dulu doain orang pakai bahasa roh. Kaget saya, dari mana orang ini bisa bahasa ini? Berdoa, tam. Beberapa tahun setelah itu dia menikah, dia kembali ke Muslim. Lah gimana level rohanimu bisa bahasa roh tinggi banget tapi ujung-ujungnya kan tinggalkan Tuhan. Tapi dia tetap makan babi kok saudara. Tetap ya, sembunyi-sembunyi dia makan. Ya katanya boleh Kristen tinggal, babi jangan. Daging paling enak saudara. Iya. Jadi kalau orang nembak, coba kau baca 1 Korintus 14 kan seperti itu. Kalau kita sama orang-orang karismatik, orang-orang Pentakosta, kalau kita bertanya seperti ini, kita menjawab seperti ini, baca dulu tuh 1 Korintus 14. 12 dari 12 14 itu saudara. Saudara baca. Bilang sama dia, baca baik-baik apa maksud Paulus di ayat itu. Bukan menyatakan bahwa bahasa roh itu diwajibkan. Bahasa roh itu yang mengada-ngada. Kan mereka gini, coba Bang Korne, pikir roh.
kan pasti nggak ada bahasanya kan? Pasti bahasanya ada mana kayak gitulah. Tidak, tidak itu. Lanjut Bang Edi. Ini jadi perdebatan, tapi saudara harusnya. Guthrie katakan bahwa sehingga terjadi kekacauan, orang-orang yang belum percaya menyebut orang-orang Kristen itu apa? Gila, saudara. Ya. Orang Kristen disebut gila. Makanya sedihnya gini. Saudara. Ini gereja yang penuh dengan bahasa roh. Kan? Ternyata ada orang yang rindu, ternyata jauhlah gereja lamanya. Misalnya taruh seperti itu. Gereja lamanya itu di Pinang lah sana, jauh. Berarti dia cari gereja dekat. Dia datang ke gereja dekat. Nah, padahal dia dari Protestan atau Katolik, masuk dia. Di dalam bahasa roh semua. Menurut saudara dia terasingkan enggak? Terasingkan. Tujuan Tuhan kita bersinergi sama-sama. Membangun hubungan. Ternyata ada levelnya, ada level rohani tinggi sama level rohani rendah. Akhirnya orang tuh nggak nyaman dan keluar. Ya saudara, ini harus tahu saudara, harus tahu. Lanjut. Ya, merujuk pada 1 Korintus 12 saja, maka kelihatan Rasul Paulus menginformasikan tentang bahasa roh, bahasa Allah dengan kita. Maksudnya apa saudara? Kalau saudara baca 1 Korintus 12 sampai 14 tadi, sebenarnya bukan menginformasikan saudara harus berbahasa yang tidak orang mengerti, saudara mengulang-ulang sehingga saudara seperti berbicara dengan Tuhan, bukan. Ya, bukan. Sebenarnya mau tolak ukur bahasa roh sedunia ini, semanapun di Alkitab ini, cuma satu merujuk di kitabnya, yaitu kitab Kisah Para Rasul 2. Cuman di situ terjadi Pentakosta pertama sekali. Jadi ada beberapa yang melakukan Pentakosta kedua, Pentakosta ketiga, keempat dan sebagainya. Itu hak gereja masing-masing, saya tidak bilang. Tapi saudara dari sini sudah mengerti ya, sedikit walaupun tidak banyak. Lanjut. Nah ini saudara, ternyata bahasa roh itu apa? Bahasa roh itu apa? Ternyata bahasa roh itu supaya orang lain mengerti. Orang lain mengerti. Stephen Tong dalam sebuah bukunya menyatat bahwa ada seorang pengkhotbah Amerika berkhotbah di mana? Di Rusia. Beda bahasanya? Beda. Dia bawa translator saudara. Bahasa Inggris ke Rusia. Oke, hari ibadah pertama aman. Yang kedua dan seterusnya ternyata translatornya ditangkap sama pihak Rusia. Ditangkap. Bingung gak pendetanya? Bingung dong. Pakai apa dia bahasa? Bahasa Rusia dia gak tahu, orang Rusia bahasa Inggris gak tahu. Ternyata tetap dia lakukan kebaktian itu. Dengan hati sedih tapi dia tetap melakukan. Khotbah dia satu hari. Khotbah ini sejarah, benar-benar sejarah. Saudara boleh baca bukunya nanti di Stephen Tong, saudara boleh baca. Ada kejadiannya. Dia khotbah, Pak. Dia khotbah. Yang mendengar semua khotbahnya ternyata bahasa Rusia. Jadi coba yang benar ini pertanyaan lucu saudara. Yang jadi pengkhotbahnya berbahasa Rusia atau yang audiensnya mendengar bahasa Rusia? Audiensnya ya. Itu kan pendapat, saya cuma sampaikan aja saudara. Itu pendapat, saya enggak tahu benar atau tidak. Yang menjelaskan bahwa kenapa dia tahu, karena ada beberapa jemaat datang, Pak, kenapa Bapak bawa translator katanya? Bapak pun khotbah pakai bahasa Rusia kok katanya. Kaget dia, ternyata bahasa roh itu adalah sebuah karunia. Karunia tidak semua orang bisa. Bang Korne karunia apa? Jualan. Saya karunianya mengajar. Tidak semua berarti bahasa roh itu tidak dipaksakan untuk semua orang tahu. Sepakat dulu kita bahwa bahasa roh itu adalah karunia. Amin.
Amin. Enggak semua orang bisa berbahasa roh. Tapi pada saat itu murid-murid semua berbahasa roh. Kenapa? Nanti saudara akan tahu. Lanjut Bang Edi. Lanjut. Bahasa roh adalah karunia. Ya, lanjut. Ya, Richard ini katakan murid-murid adalah orang Galilea yang dianggap orang tidak berpendidikan dan tidak bagus berbicara. Lucunya saudara, makanya di ayat ini saudara coba baca, di ayat nanti kita coba kembali ke kisah para rasul tadi, kisah para rasul 2, kisah para rasul 2, mana dikatakan mereka orang Galilea. Ini ayat ke-7. Ayat ke-7 katakan mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Jadi pada saat itu saya jelaskan sedikit sebelum nanti kita akan tahu saudara. Saudara yang datang dalam kisah para rasul kegiatan Pentakosta ini adalah orang-orang Yahudi yang sudah terpencar ke seluruh dunia. Makanya di ayat itu nanti kita baca. Di ayat ke-5 coba baca. Ayat ke-5. Katakan bahwa waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit, saudara. Ya, di bawah kolong langit, saudara. Jadi orang Galilea, murid-murid ini adalah orang yang dipandang rendah sama bangsa Yahudi yang lain. Karena dia orang-orang yang tidak bisa bagus bahasanya. Maksudnya kayak gini, orang asli Nias, nih, orang asli Nias, pedalaman Nias tiba-tiba ke Jakarta. Ya, ke Jakarta, dia ngomong pasti agak susah, benar nggak? Benar, itulah orang Galilea pada saat itu. Orang yang dianggap misalnya bahasanya kurang-kurang, terbalik-balik. Tapi pada saat itu dia berbahasa lain, saudara. Itu karunia yang Tuhan kasih. Lanjut Bang Edi, lanjut. Ini yang saya katakan tadi Som Betani dulu. Som itu tuh School of Ministry. Mengajarkan bahwa harus bisa berbahasa roh. Dia katakan bahwa di situ di bukunya Roh Kudus memberikan ucapan, ya, tetapi manusialah yang mengucapkannya. Berarti bisa dibangun, diajar. Bisa saya ajarin saudara. Selama saudara berada di sini, saya pakai bahasa yang tidak saudara mengerti, latah juga saudara suatu saat nanti. Percaya nggak? Coba lagunya apa? Mengikut Yesus. Saudara pernah dengar latah kita, pengucapan spontan kita mengulang orang lain katakan? Pernah? Pernah nggak? Nyanyi, soalnya misalnya Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Lanjut saya nyanyi itu berulang-ulang, saya yang percaya saudara akan ngulangin lagi lagu itu. Jadi saudara, kalau saudara berada, tapi ada yang berbicara seperti ini. Kamu nggak tahu, tiba-tiba ada Roh Kudus bawain diri saya, katanya. Tiba-tiba saya berbahasa roh, katanya. Aduh, saya bilang, bukan seperti itu bahasa roh. Lanjut Bang Edi. John F. MacArthur katakan motor otomatis itu ada menghasilkan pemutusan dari hampir semua otot-otot dari kendali kesadaran. Kenapa terjadi waktu mereka menerima bahasa roh, kejang-kejang, terlentar-lentar, menggigil-menggigil, karena kenapa? Mensugestikan itu, saya bisa praktekkan itu kepada saudara. Apalagi saudara sedang beban, Beban apa? Beban hidup, paling gampang sekali punya beban hidup. Siapa yang mau saya doakan maju ke depan? Kita buka dari musiknya.
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Saya ulang itu berulang kali, saudara. Saya percaya saudara menangis. Saudara menangis. Musik, saya akan suruh dia berulang-ulang sampai up. Itu sedang, musik itu bisa membawa kesadaran saudara yang sedang sadar jadi tidak sadar. Benar atau tidak? Kita coba. Musik metal. Dengar itu musik metal coba saudara. Dari yang santai-santai kayak gini bisa jungkir balik dia tuh nanti. Pukul-pukul orang. Ada psikologi yang dimainkan supaya saudara seperti kepenuhan Roh Kudus. Wah, itu gampang. Makanya karismatik andalannya adalah musisi. Saudara yang gak pernah jatuh terbangun bahasa roh apa? Musisi. Saya 15 tahun main musik. Orang tumbang-tumbang jatuh di sana berdoa, saya tetap main musik. Saya tidak tumbang-tumbang saudara. Karena saya diperlukan untuk menumbangkan orang. Saya ada satu gereja di Paambil kemarin saudara. Dia sedang berbahasa roh. Nah, dia apa? Saya buatlah melodi. Saya itu usil saudara. Kalau saya sudah bosan saya buat itu. Orang tidak tahu, tapi saya untuk pribadi sendiri saya ketawa. Saudara, itu gampang. Itu yang terjadi di Korintus yang Paulus kasih tahu. Yang benar itu di Kisah Para Rasul kedua. Baca baik-baik itu saudara. Ini yang kata John MacArthur bahwa motor otomatis kita bisa mengubah itu dari sugesti-sugesti yang kita dapat. Oh, makanya hipnotis itu bisa lakukan segala sesuatu. Angkat tanganmu. Karena kenapa? Kita bisa dimainkan. Dan sekolah pendeta, sekolah apapun, ada belajar namanya hipnotik. Untuk hipnotis orang. Ya, tapi saya tidak mau yang saudara nangis-nangis ini pulang lagi berbuat dosa. Nangis tergeletak, saudara. Orang lain melakukan gak salah, saya katakan gereja lain gak salah. Tapi orang lain sedang melakukan 10 hari berdoa kan, untuk hari ini mendapatkan namanya Pentakosta. Saudara jangan buat Roh Kudus itu 100 kali datang kepada saudara. Roh Kudus itu sudah ada. Ya. Tapi kalau melakukan itu salah gak bang? Gak salah, lakukan aja. Berdoa sebelum malam untuk lebih kita intensitas dengan Tuhan, boleh lakukan saja. Lanjut. Tujuan bahasa roh. Ini terakhir saudara. Tujuan bahasa roh. Kenapa ada bahasa roh saudara? Lanjut. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya saudara. Di ayat ini katakan bahwa supaya saudara menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu supaya apa? Saya dan saudara menjadi apa? Saksi. Jadi saksi. Ya lanjut. Maksudnya saksi apa? Di Yohanes 15 ayat 26 jelaskan juga. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, saudara. Lanjut tuh. Kita percepat. Kisah Para Rasul 2 ayat 11, ini yang kembali, saudara. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saya saudara coba mundur lagi Bang Edi. Ini ada beberapa yang terlewat kayak. Mundur lagi. Mundur. Kanan lagi mundur. Atau sudah lewat ya? Sebelum ya? Sudah ya? Lanjut aja Bang Edi. Lanjut yang tadi Bang Edi.
Ya. Saudara tahu di Keluaran, saya coba baca di Keluaran berapa itu? Coba dibaca, ada di situ tadi. Kenapa saudara? Nanti kita baca nih. Sebelum Bang Edi, nih, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan apa? Perbuatan besar yang dilakukan Allah. Supaya apa? Dia bersaksi, dia berbicara untuk apa? Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kita konfirmasi di ayat Lukas. Lanjut Bang Edi. Di Lukas katakan, Maria berbicara, katakan bahwa karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Maksudnya apa? Perbuatan besar itu adalah karya Kristus itu, supaya kita menyatakan itu dalam bahasa itu saudara. Dalam bahasa roh itu saudara. Ya, makanya dikonfirmasi lagi di ayat yang apa tadi? Di Kisah Para Rasul tadi saudara. Perbuatan-perbuatan besar. Perbuatan besarnya apa saudara? Ya Kristus saudara. Supaya kan gini, ceritanya gini saudara. Yesus sudah naik, ya kan? Naik ke surga. Pertanyaan besarnya siapa yang mau menyampaikan ke seluruh dunia untuk Yesus itu juru selamat? Tanya siapa? Gak mungkin turun lagi dia sampaikan. Dan pertanyaan nih murid-muridnya hanya bisa berbahasa apa saudara? Yahudi, Yunani pada saat itu. Dalam perjanjian baru saudara. Ya, bahasa internasionalnya bahasa Yunani. Ya itu pun nggak begitu tahu orang murid-muridnya. Iya saudara. Bagaimana caranya saudara? Tapi inisiatif Tuhan hebatnya adalah saudara apa? Dia pakai murid-muridnya bisa berbahasa lain supaya orang lain tuh mengerti saudara. Ini ada yang tidak tertulis kayaknya. Lanjut Bang Edi. Ya, ini saudara. Nah ini ternyata. Kenapa permasalahannya? Kenapa kumpul semua orang Yahudi dalam peristiwa Pentakosta itu saudara? Di ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, ternyata saudara ngumpulnya itu sering terjadi ini. Keluaran 23 ayat 17 katakan bahwa 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap kemana? Ke hadirat Tuhanmu. Ya. Hadirat Tuhanmu. Ya. Saudara, jadi maksudnya apa? Bangsa Yahudi itu datang 3 kali setahun, wajib walaupun dia di seluruh dunia, itu yang gak diadopsi sama Muslim. Makanya satu cuman apa namanya? Mekah, umroh. Kalau kita sekarang kan puji Tuhan, ya kan? Kita mau menghadap Tuhan ke gereja aja. Gereja ada di mana-mana. Tapi kalau bangsa Yahudi dulu, mereka tuh datang 3 kali setahun, wajib datang ke satu tempat. Makanya mereka ngumpul dalam Pentakosta itu. Jadi saudara, itu orang Yahudi yang ada tersebar di seluruh dunia datang. Permasalahannya kan kayak seperti ini. Bagaimana murid-murid ini mau sampaikan, Tuhan Yesus baik loh. Dia udah buat mujizat. Gak mungkin, dia datang dari Arab. Bagaimana caranya? Coba. Bagaimana caranya Mas? Kalau Mas hanya bisa bahasa Jawa, ketemu saya yang hanya bisa bahasa Padang taruh. Nggak bisa. Tuhan pakai, makanya dia pakai kayak seperti ini saudara, di ayat ini. Saudara baca di Kisah Para Rasul tadi, di ayat mana nih? Nih ayat yang ketiga, coba baca yang ketiga. Coba ya, baca enggak usah, coba saudara lihat dia. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Tuhan turunkan lidah-lidah untuk murid-muridnya bisa berbahasa orang yang tidak mengerti.
Makanya terjadi penginjilan terbesar seluruh dunia terjadi di apa? Kisah Para Rasul 2. Coba saudara, benar nggak? Ada berapa negara itu yang masuk saudara? Coba, ada berapa negara? Saya mau saudara jangan sampai apa? Coba di ayat yang ke-9. Kita orang apa? Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia. Masuk Asia ya. Udah mulai masuk kita kan? Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Seluruh dunia, penginjilan terbesar pada saat itu di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Masif, Mas. Jadi penginjilannya nggak door to door. Kita kan selama ini berpikir kayak mana lah cara murid-muridnya bisa kabari tentang Kristus. Ternyata di Pentakosta itu bahasa roh itu adalah bahasa yang dimengerti. Dimengerti orang lain. Dimengerti, oh itu maksudnya. Supaya menyatakan apa tadi? Kebesaran-kebesaran Allah kita. Jadi pertanyaannya saudara, nih, bahasa roh untuk orang beriman atau orang tidak beriman? Ayo, saya bertanya kepada saudara, bahasa roh itu untuk orang beriman atau tidak beriman? Untuk berarti ada pemberian toh. Ada misalnya nih, saya nih berbahasa roh untuk ke siapa? Orang beriman atau tidak beriman? Yang tidak, sepakat dulu kita. Bahasa roh untuk orang yang tidak beriman supaya apa dinyatakan kebesaran-kebesaran Tuhan. Di Lukas tadi dikonfirmasi Maria ya. Dia sampaikan di Kisah Para Rasul lagi ya kan? Kebesaran Allah. Supaya itu tahu saudara. Ya, untuk orang beriman. Tapi selama ini apa bahasa roh untuk apa? Orang-orang apa? Coba. Bahasa roh biasanya untuk apa? Orang-orang beriman di dalam kumpulan itu supaya dia bisa komunikasi dengan Tuhan. Bukan. Itu dipakai pada intinya bahwa bahasa roh dipakai untuk penginjilan. Jadi bukan sakarabarabari di. Dari mana tahu Bang Korne kalau saya pakai bahasa di. Saya tahu dia pulang dari sini error Bapak itu katanya. Gak mau dia lagi main gitar di tempat ini. Yang ada saya bisa bahasa nias. Tiba-tiba saya bisa bahasa nias pedalaman. Orang nias bertobat. Tiba-tiba saya bisa bahasa Batak pedalaman. Orang Batak bertobat. Tiba-tiba saya bisa berbahasa Jawa. Kemarin tuh bahasa Jawa apa Mas? Tingkat tinggi gitu Mas. Ada videonya itu. Sampai saya bisa berbahasa itu supaya orang Jawa kenal kebesaran Tuhan. Segitunya saudara Tuhan lakukan. Tapi sehebat gini kali manusia apa? Memutarbalikkan bahasa. Kenapa orang senang bahasa roh? Coba. Rasa kayak kepenuhan kan? Bahasa roh, kayaknya aku rohani banget. Rohani banget, kepenuhan banget. Coba saudara, kenapa? Kita tuh manusia roh. Makanan roh kita kalau dapat itu kita merasa puas. Padahal itu bukan makanan roh. Makanan roh adalah roh Allah, kebenaran firman Tuhan. Itu saudara. Bukan berbahasa roh. Makanya saudara kenyang. Kenyang akhirnya Esther harus mengerti. Jangan salah pengertian. Nanti dia datang di sana, kenapa gereja Pak Sem itu gak ada bahasa rohnya ya? Kurang rohani sih itu saudara. Apa level rohani sehingga katakan bahwa gereja itu berrohani saudara?
Di Bali sekarang gereja di diskotik, saudara. Bagaimana sudut pandang saudara? Ayo. Gereja Kudus. Halo? Gereja Kudus yang kayak mana, saudara? Ini susah Kudus gereja sini nih, dekat sama pub. Nah ya saudara, dengar nih ajab-ajab malam minggu nih. Ya kan? Si Yufan habis main drum sini main juga sana. Oh enggak lah, Yufan enggak gitu, dia bertanya saja. Saudara, itu yang dilakukan saudara. Kenapa ngumpul? Hebat ya, Tuhan pakai. Dia tahu hari Pentakosta itu, dia pakai murid-muridnya, semua tiba-tiba kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mantap, 13. Dipakai Tuhan pada saat itu, bisa semua bahasa. Siapa Yesus katanya? Itu Yesus katanya. Orang Galilea loh, yang dianggap remeh. Logatnya aja salah saudara, ngomong aja salah. Tuhan pakai bisa berbicara bahasa lain. Tapi bukan hanya bahasa lain, logat dialeknya pun jelas mas. Cobalah pakai bahasa Jawa, kakaknya apa tadi? Batak campur, bukan? Campur-campur lah ya, Nusantara. Saya kayak aku Nusantara. Bang Billy, bisa bahasa Padang, bisa bahasa Nias. Coba semua pakai bahasa masing-masing. Saya yang pernah sakit telinga kita. Ya kan? Nggak ngerti. Tapi ada di antara kita pandai berbahasa itu, banyak orang kenal. Iya saudara. Lanjut Bang Edi, ini udah terakhir saudara. Saya harus kasih tahu sama saudara supaya saudara nggak salah. Dan saudara bukan alergi ya, tapi saudara tidak menjadi terbawa-bawa. Nanti saudara ke gereja AB, kayaknya supaya kepenuhan aku harus kayak mereka lah. Oke saudara, fungsi dari bahasa roh agar orang lain bertobat dan mengerti tentang Allah. 1 Korintus 14 ayat 22, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman. Perhatikan, bukan untuk orang beriman, orang yang tidak beriman, jadi orang tuh tahu. Berarti gini bahasanya, aku pakai bahasa, ini orang yang tidak tahu apa-apa, saya pakai bahasa itu supaya dia apa? Tahu dan bertobat. Saudara, itu tetapi untuk orang yang tidak beriman, sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman tetapi untuk orang yang beriman. Wah, diperhalus lagi, bernubuat itu lebih bagus saudara. Lanjut lagi Bang Edi. Ya, ternyata dalam 1 Korintus 14 ayat 7 katakan bahwa kalau bahasa roh itu lebih bagusnya adalah jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau 3 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Berarti gak boleh lebih saudara. Makanya Paulus katakan bahwa kalau bisa ada penafsirnya. Tapi yang hebatnya gereja sekarang semua satu gereja berbahasa roh. Pusing saudara, pusing. Nah seorang demi seorang dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jadi saudara terkasih harus mengerti itu. Ya. Jadi sampai saat ini saudara harus tahu itu. Harus 2-3 orang. Kenapa Alkitab sering ngomong kayak gitu? Coba saudara tahu. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. 2 dan 3 orang sebanyak-banyaknya. Kenapa saudara? Coba. Kenapa Alkitab ngomong gitu? Agak unik Alkitab loh. Coba. Lebih intim. Kalau rame itu tidak pernah intim. 2-3, coba menggosip 2-3 orang. Tajam kali saudara. Tajam. Kayak apa tuh? Kayak jarum tajam. Iya kan? Coba rame-rame menggosip, enggak enak. Enggak fokus. Tapi 2-3 menggosip itu tajam. Tuhan tuh mau ada intensitas kita, intim kita bersama-sama. Makanya dia katakan apa? Andreas dan Yohanes. Dia 2-3 orang berkumpul, dia suka pemuritan. Tuhan tuh suka yang duduk sama kita 2-3 orang.
Nggak suka, enggak, udah rame-rame. Ngumpul kita 10, nggak ada yang fokus ngomong sama kita, percayalah. Tapi 2-3 orang, segan kan? Karena, jadi berbahasa roh itu enggak yang reba-reba, ya. Tolong mengerti ya. Saya tidak sedang mengejek, tidak. Tapi tolong yang salah itu jangan dibenarkan. Ayo yang benar sampaikan yang benar. Gitu. Ya. Muridkan, buah-buah roh lebih penting. Bang Billy jadi buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Saya yang percaya gak usah banyak ngomong Bang Billy, banyak yang bertobat. Percayalah. Gak usah banyak-banyak bacot kita. Oh Yesus seperti ini. Kok kenal Yesus? Enggak juga. Kan kita kan gak semua orang apologet, ya kan, orang yang belajar teologi. Gak semua orang tahu, tapi dari tindak kita tahu. Lanjut, saudara. Ya, tidak untuk dipertontonkan. 1 Korintus 14 ayat 23 ini katakan, jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dengan tiap-tiap orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Jadi konfirmasi yang saya rasakan kemarin ya saudara. Lanjut Bang Edi. 1 Korintus 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut. Ini agak susah nih tafsirinnya saudara. Ya, saya ini pelan, ini terakhir. Sebab jika aku berdoa, kata Paulus, dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Di New American Standard Bible, saudara, katakan unfruitful. Maksudnya apa, saudara? Ketika rohku berdoa, dia tujuannya supaya apa yang aku sampaikan berbuah kepada Bang Korne. Ketika saya berbahasa roh, dengan bahasa roh, itu tujuannya apa? Bahasa roh itu berbuah kepada Bang Korne. Jadi bahasa roh itu adalah tujuannya adalah menghasilkan buah, atau bahasa apanya adalah penginjilan, pemberitaan kebenaran firman Tuhan supaya saudara tahu kebesaran Tuhan. Ini agak susah kalau di bahasa Indonesianya. Saudara pasti bingung nih. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Roh dia saja yang berdoa. Maksudnya tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Dia melakukan praktik itu, cuman dia aja yang melakukan itu saudara. Padahal tujuan sebuah bahasa roh adalah menghasilkan buah baru atas orang lain. Itu Paulus inginkan. Unfruitful itu tidak berbuah. Jadi dia ngomong mas coba pakai bahasa roh sendiri. Dia yang merasa kepuasan, nggak tahu tuh benar puas atau tidak. Tapi orang tidak tahu. Oh, lebih banyak menghujat jadinya. Oh, kayak gini pengikut Yesus itu ya. Semakin banyak. Jadi saudara terkasih, sudah mengerti sedikit Pak? Sedikit? Nah, oke, ini terakhir, sudah. Terakhir ini. Oke, bahasa roh untuk melakukan kehendak Bapa dalam memberitakan Injil. Oke saudara, jadi bukan saudara yang reba-reba menangis pulang berdosa-dosa, ya kan? Berdosa-dosa lagi, buat dosa lagi pulang dari sini, ya kan? Saudara, jangan lagi yang seperti itu. Tolong mengerti dengan bahasa roh tujuannya apa, ya. Jadi penginjilan pada saat itu makanya bertobat berapa orang? 3.000 orang. Wow, luar biasa saudara. Jadi Tuhan kita itu, makanya dia katakan lidah-lidah api. Saudara mau dipakai lidah saudara, bukan laba-laba libi-libi lobo-lobo. Ya, saya nggak ngerti dan saya terintimidasi. Karena terintimidasi pastinya. Pastilah. Karena kenapa? Saudara merasa yang lain tuh rohaniwan, kita pendosawan. Iya nggak sih? Saudara merasakan itu nggak? Atau saya aja yang merasakan itu ya? Hah?
Ya saudara. Jadi sampai saat ini saudara harus mengerti. Jadi apa fungsi? Apa tujuan dari bahasa roh? Ayo. Ulang, apa tujuan bahasa roh? Iya, memberitakan Injil. Tuhan kita enggak Tuhan yang panik kok, yang kayak tadi kesaksian Stephen Tong di bukunya. Ya kan, enggak ada translator. Kalau kita apa? Kalau kita secara logika, untuk apa dia khotbah lagi? Kan orang enggak ngerti. Saya bicara ini berapa slide, saudara? Kalau saudara nggak ngerti kan itu apa juga. Kan gitu. Ya. Jadi jangan inginkan lagi pencurahan Roh Kudus, tiba-tiba saudara seperti tidak punya Roh Kudus. Oke saudara. Saya rasa saya dan saudara sudah paham banget tentang bahasa roh. Jadi jangan minta bahasa roh ya. Dan jangan dipelajari. Mending saudara dan saya apa? Punya buah-buah roh. Sampaikan kanan kiri, katakan, mari kita punya buah-buah roh. Ya? Buah-buah roh. Ada berapa buah-buah roh? Ada berapa saudara? Galatia 5 ayat 2. Kita buka, biar ini menjadi penutup, biar kita tidak salah. Saya malas kalau kita salah saudara. Wahyu katakan gak boleh ditambah dan dikurang kebenaran firman Tuhan. Kok gak nampak saya di sini? Bang Edi, tolong sedikit Bang Edi. Galatia 5 ayat 22, 23. Yo, amin. Yo kita baca, 1, 2, 3 ya. Kasih sukacita. Wih, tidak ada hukum yang menentang hal itu saudara. Ya, amin. Di antara itu siapa yang sudah melakukan 9 angkat tangan? Itu susah Pak, susah kali. Susah kali ya. Tapi on proses, amin. Iya, enggak juga menuntut kayak gitu saudara, ya. Tapi bagus kita punya. Diawali dengan kasih, diakhiri dengan apa? Penguasaan diri. Kuasai dirimu, ada cipratan air, bawa motor kotor, puji Tuhan. Kalau belum bertobat, ku kejar kau. Ya kan? Jangan marah-marah, karena banyak sekali sama Mas Restu kemarin kami udah berapa kali mau diserempet kami coba. Mau diserempet. Aduh, Mas, kita kejar? Jangan, Pak. Gitu. Nggak mampu motor kita katanya. Mas Restu ini masih down. Saya senang banget ya. Kita punya orang-orang yang beragam di sini ya. Saudara, lemah lembut. Yupan, lemah lembut jangan diartikan dengan kayak gini. Bukan. Bukan ya, aku pria lemah lembut. Kayak gini saudara. Hati-hati, itu lagi viral sekarang ini. Warna-warna apa? Pelangi saudara ya. Pada pelangi itu bagus banget artinya. Sekarang saya pakai strap pelangi kayak itu. Strap pelangi. Datang kawan, nggak boleh itu Sam. Itu apa? Kau bertobat sejak kapan itu pelangi lambang gay? Itu janji Tuhan loh atas Nuh. Tiba-tiba kita buat aja udah menjadi lambang gay. Saudara hati-hati. Ya. Lemah lembut bukan gini ya Ivan. Perhatikan. Ya, saya dari dulu kalau dapat ke kawan kayak gini selesai saya buat. Saya jadikan dia militer saudara. Ya saudara, buah-buah roh penting. Ya. Bahasa roh boleh penting jikalau itu karunia, saudara. Ya. Saya pernah sih ketemu bahasa roh memang tiba-tiba dia pakai bahasa yang lain. Bahasa yang lain ya, benar-benar bahasa Inggris atau bahasa Perancis, dia nggak pernah pelajari. Oke itu. Kalau bahasa, menurut saudara, kalau tiba-tiba di ruangan ini, tiba-tiba bisa bahasa, Mbak Inge bisa bahasa Rusia tiba-tiba. Kayak gitu kan, bahasa Rusia. Saudara panik nggak menafsirkan?
Enggak kan, sudah ada aplikasi sekarang. Download aplikasinya. Sehingga ya. Wah, jadi saudara terkasih, itulah kebenaran firman Tuhan yang saudara dan saya harus pelajari. Ya, Mas, boleh Mas. Kita akan perjamuan kudus saudara. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Karena salib dari F, Mas. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidup. Saya minta Bang Edi untuk bagikan perjamuan kudusnya. Sambil kita angkat pujian ini. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, yes, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Oh Tuhan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu oh ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Terima kasih curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, saat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di sekarang ini. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, oh terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Saudara terkasih, jika kita sudah dapat perjamuannya, mari angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita.
sebelum saudara makan dan minum perjamuan ini, mari saudara ingat, Pentakosta sesungguhnya adalah tentang kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan atas orang-orang percaya kepada orang-orang yang belum percaya. Injil Tuhan dinyatakan atas kita dan kepada orang yang tidak percaya. Dengarlah sabda Tuhan sebelum saudara makan dan minum perjamuan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggur lebih tinggi daripada atas kepala kita, saudara, sebagai penghormatan tertinggi bahwa darah Kristus sudah tercurah atas saya dan saudara. Minumlah sebelum saudara minum, mari kita dengar sabda Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Banyak belajar kami dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan disingkapkan kami oleh kebenaran firman Tuhan. Pribadi lepas pribadi kami tidak menjadi orang Kristen yang asal-asalan. Kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami melakukannya, Tuhan Yesus. Terima kasih atas perjamuan ini, mengingatkan kami 2000 tahun yang lalu Tuhan berkorban bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan dan memberkati gereja ini, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kiranya memberkati persembahan ini. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Silakan duduk saudara. Haleluya, saudara, kita akan memberikan persembahan kita. Pada hari ini kita akan memberikan persembahan hari Minggu, persembahan umum dan persembahan Natal. Persembahan Natal akan diedarkan kantong persembahan. Untuk persembahan hari Minggu bisa dikumpulkan di dalam kotak yang tersedia di depan. Mari kita iring persembahan dengan pujian Tuhan menetapkan. Yang hidupnya berkenan
Persilakan Pastor Samuel. Shalom. Kita keluar dari kursi kita, salam dulu teman kita Bang Billy dan Kak siapa namanya ya? Kak Ovi. Boleh salam, kenalan dulu, beri senyuman yang terbaik ya. Jauh-jauh lo dari Nongsa. Pusat. Dari Nongsa. Selamat datang Bang Billy, Kak Ovi. Ya, ini keluarga kecil. Kita nggak rame-rame, kursinya aja yang rame. Nah, kita doakan kursinya bertambah. Orangnya, gitulah. Saya pusing kalau saya Natal di mana cari kursi lagi kita nih. Natal dia rame saudara, karena undangan, nggak jemaat yang tetap saudara. Tapi saudara, mari kita terhubung walaupun jarak kita jauh-jauh. Nongsa, Edo juga ada di sana. Erin Botania, wih orang-orang jauh ya. Berdoa kita ada MRT ya Batam ini ya. Langsung sampai sini, MRT dekat saudara. Oh si Esther, Marlina, Mercy, Selda, Kak Mida. Gak ada orang dekat, kami aja dekat-dekat ini. Terpleset nyampe, enggak juga kan, terpleset sakit juga. Ya saudara, Bang Korne, Bang Yupan, Kak Karen, wah orang jauh ya. Tapi dekat di hati. Amin. Ya saudara, tetap melayani Tuhan dalam keadaan apapun ya saudara. Sebelum Tuhan datang menjemput saya dan saudara. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan Tuhan yang ajaib dan luar biasa atas setiap kami Bapa. Sehingga kami bisa setia taat dalam penyertaan Tuhan. Dalam peribadatan, persekutuan, fellowship kami bersama-sama Tuhan. Itu sebuah karunia kebaikan Tuhan atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, anugerah Tuhan yang dahsyat luar biasa. Kiranya Tuhan berkati juga teman-teman yang sudah melayani, berkati mereka, jerih lelah mereka Tuhan perhitungkan. Jemaat Tuhan yang hadir berkati secara dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapak, mari kita angkat kedua tangan kita pulang. Bawa berkat yang daripada Tuhan, cinta kasih damai sejahtera Allah memberkati setiap kita di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Kristus Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, menyertai memberkati kita dimanapun kita berada, diberkati dahsyat yang daripada Tuhan. Berkat-berkat baru Tuhan melimpah atas kehidupan kita, pendidikan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan dibuat berhasil oleh Tuhan. Terimalah berkat ini hari ini, esok sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.